Padahal saya mau rindu untuk sekolah minggu, tapi masih ada corona ini, bagaimana ini? Shalom adik-adik, selamat pagi. Iya, shalom kakak. Kenapa adik-adik muka murung begini? Begini kakak, kita mau sekolah minggu tapi masih ada corona ini. Gimana ya? Begini, waktu itu kakak pernah dengar dari Bunda Mary, katanya GPI Papua mengadakan sekolah minggu online. Jadi coba kita tanya Bunda Mary dulu ya, betul atau tidak? Kita panggil Bunda Mary ya. Bunda Mary! Kayaknya Bunda tidak dengar, kayaknya kita harus lebih kuat kayaknya. Ayo kita panggil sekali lagi. Bunda Mary! Shalom adik-adik. Shalom Bunda. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bunda. Adik-adik sedang membicarakan apa? Jadi begini Bunda, adik-adik ini mereka sedih karena mereka tidak bisa sekolah minggu karena ada COVID-19 Bunda. Jadi bagaimana ya Bunda? Adik-adik sedih ya? Iya. Mau tahu tidak? Mau Bunda. Adik-adik mau tahu tidak? Mau Bunda. Bunda kasih tahu ya. Sekarang ini dari GPI Papua sudah melakukan sekolah minggu online. Nah, kebetulan hari ini Bunda dapat tugas memimpin pujian dalam ibadah sekolah minggu online. Ikut yuk. Ayo. Mau ikut? Mau. Mau apa mau? Mau. Ayo. Ayo. Adik-adik sudah siap? Adik-adik yang di sini sudah siap? Sudah siap. Mari kita angkat pujian yang berkata, Aku mau ikut Tuhan. Bunda Mary ditemani oleh adik-adik sekolah minggu dari GPI Papua. Halo adik-adik. Halo. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu di pagi ini, Bunda Mary
punya yel-yel. Penasaran kan yel-yelnya seperti apa? Mau tahu? Ayo ikuti Bunda. Nah, adik-adik, kalau Bunda bertanya, apa kabar? Adik-adik harus menjawab, dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes! Adik-adik yang di sini sudah siap? Siap, Bunda. Bisa? Bisa, Bunda. Kita coba ya. Adik-adik sekolah minggu online apa kabar? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes! Sekali lagi ya adik-adik. Lebih semangat ya. Adik-adik sekolah minggu online apa kabar? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi ini, Bunda Mary mengajak adik-adik yang di rumah dan juga adik-adik yang ada di sini agar kita ada dalam doa bersama. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, berkata atas ibadah kita di pagi ini. Sekarang adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ikuti Bunda berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua dari malam hingga pagi ini. Kami bangun dengan sehat, dengan sukacita. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatalah atas ibadah kami dari awal Bapa sertai sampai berakhir. Boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian yang mengatakan aku mau ikut Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau ikut Tuhan, maka adik-adik pun harus bersedia berjalan bersama Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyikan pujian yang berkata, jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, di dalam tangan, di dalam tangan,
Hai adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus berdoa. Bunda ajak kita semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, di minggu pagi ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan Roh Kudus hadir, memberkati hati kami, memberkati telinga kami, memberkati mata kami, sehingga ketika kami membaca dan kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini Bunda Foni tidak sendiri. Bunda Foni ditemani oleh dua teman kita. Di samping kanan Bunda ada Jane Silaka. Hai adik-adik. Di samping kiri Bunda ada Eken Wanenda. Hai teman-teman. Yang akan menemani Bunda dalam pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 26 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-35 yang berjudul Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dia lihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu,
mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual artinya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rohat. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang temannya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Azur sahabatnya dan Fikolo kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci aku kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikuti perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapatkan air. Lalu dinamainya lah sumur itu Seba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Betmat anak Elo orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Demikianlah firman Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, di minggu pagi ini Bunda tidak bercerita, tetapi Bunda minta kepada adik-adik semua duduk yang manis dan kita menyaksikan video berikut ini yang menceritakan tentang bapa leluhur bangsa Israel dalam perjanjian lama, yaitu Ishak. Mari kita saksikan. Ishak di negeri orang Filistin. Kejadian 26 ayat 1-35. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan,
ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku, jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Bersyeba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pihol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku, dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri, bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air, lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersyeba, sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat,
anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Sekian, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Anda. Amin. Adik-adik masih tetap semangat? Tentunya masih semangat ya. Bagaimana cerita yang telah adik-adik saksikan tadi? Tentunya sangat bagus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Bunda akan memberi kesimpulan tentang cerita yang telah adik-adik nonton bersama di pagi hari ini, yaitu tentang Ishak, di mana ia tinggal di negeri orang Filistin sebagai orang asing. Tetapi Ishak tetap percaya akan janji dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ishak. Terbukti ketika Ishak menabur di tanah Gerar, ia diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, kambing, domba, dan lembu sapinya bertambah banyak, dan Ishak menjadi sangat kaya. Keturunannya pun diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Bunda mau ingatkan pesan firman Tuhan di minggu pagi ini, bahwa ketika kita ada di dalam situasi kesulitan, jangan pernah kita takut. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Janji penyertaan Tuhan bagi bapa leluhur kita Ishak akan berlaku pula bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap hidup dengan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Contohnya di saat ini kita ada di dalam situasi wabah virus corona yang membuat kita semua takut, kita semua cemas, bahkan kita putus asa. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan di minggu pagi ini memberikan kekuatan kepada kita. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong dan pelindung bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu online di pagi hari ini. Bersama Bunda Sofi, kita akan berdoa syukur. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan Yesus berikan bagi kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami juga berdoa Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, dapat mengajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya akan janji-janji Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu online dimanapun berada, bahkan kami semua yang saat ini hadir. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan selalu menjaga melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa mau tinggal, menyertai dan memberkati kami semua, mulai dari sekarang, besok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kami mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan sampai jumpa.